Peninjauan kembali. Secara yuridis, upaya hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu upaya hukum biasa seperti upaya perlawanan, banding, dan lain-lain. Sedangkan upaya hukum luar biasa merupakan upaya melawan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini adalah peninjauan kembali. Lebih lanjut, menurut Yahya Harahap, upaya hukum peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat diajukan untuk dapat membuat suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara perdata, menurut Yahya Harahap, PK diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa permohonan PK hanya dapat diajukan satu kali. Yahya Harahap menekankan bahwa pembatasan ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum dan memastikan bahwa setiap perkara memiliki akhir yang pasti, sesuai dengan asas litis venere oportet. Dalam konteks ini, MK melalui putusan nomor yang tertera menegaskan bahwa pembatasan PK hanya satu kali dalam perkara perdata tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, karena bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum. Adapun sifat upaya hukumnya, yang pertama adalah luar biasa, bahwa PK memiliki mekanisme khusus. Yang kedua, tidak menangguhkan pelaksanaan putusan. Meskipun permohonan PK diajukan, pelaksanaan putusan tetap dapat dilaksanakan. Berikut beberapa jenis putusan yang dapat diajukan PK. Pertama, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding dan telah berkekuatan hukum tetap. Dua, putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap. Tiga, putusan MA dalam pemeriksaan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Empat, putusan versek yang telah berkekuatan hukum tetap, baik karena tidak diajukan maupun karena versek ditolak. Lima, putusan dama yang dijatuhkan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Enam, dalam beberapa keadaan tertentu, bahkan putusan yang menyatakan tidak diterima juga dapat diajukan PK apabila memenuhi salah satu alasan PK. Adapun pihak yang berhak mengajukan PK adalah pihak yang berperkara, ahli waris apabila pemohon meninggal dunia atau seorang wakilnya. Adapun dasar hukum terbarunya terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dengan batas waktu pengajuan PK adalah selama 180 hari atau 6 bulan sejak diketahui adanya alasan untuk pengajuan PK. Lebih lanjut, adapun syarat diajukan PK adalah sebagai berikut. Tenggat waktu pengajuan PK sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang MA adalah 180 hari. Diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada MA melalui pengadilan negeri. Setelah permohonan diterima, Ketua Pengadilan Negeri memeriksa kelengkapan berkas dan mengirimkan kepada MA. Lalu MA akan memeriksa permohonan PK berdasarkan dokumen yang diajukan. Dalam putusan PK, MA bisa saja menolak permohonan PK jika tidak beralasan atau justru mengabulkan permohonan PK dan membatalkan putusan sebelumnya. Adapun kewenangan Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali yaitu MA berwenang untuk menerima atau menolak permohonan PK berdasarkan penilaian terhadap alasan yang diajukan oleh pemohon. Apabila MA menerima permohonan PK dan membenarkan alasan yang diajukan, MA memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, MA akan menjatuhkan putusan baru seperti berikut. MA akan menjatuhkan putusan baru yang dapat berupa seperti berikut. Dampak hukum yang dapat dirasakan apabila PK dikabulkan, yang berarti putusan lama dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi, dan digantikan dengan putusan PK MA yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Jika PK ditolak, maka putusan lama tetap berlaku dan mengikat. Dengan demikian, putusan yang telah ada tetap sah dan wajib dihormati serta dilaksanakan oleh para pihak. Menurut Profesor Yahya Harahap, peninjauan kembali memiliki peran penting dalam sistem peradilan, terutama dalam menjamin keseimbangan antara keadilan substansif dan kepastian hukum. Dalam hukum acara perdata, disampaikan dua pandangan utama mengenai fungsi PK itu sendiri, yang telah terlampir sebagai berikut.